Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinoviar dari kelas TRPL 3C, NIM H191600536. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dalam menjalankan aplikasi atau software di dalam satu sistem komputer. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur resource, mengontrol program, menjalankan program. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen, yaitu hardware, operating system, software, brandware, user. Sejarah sistem operasi terdiri dari sistem operasi generasi pertama terdiri pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Dan sistem operasi generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1989. Dan yang keempat sekitar tahun 1980-an. Fungsi sistem operasi terdiri dari menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software, 3. Wadah program atau aplikasi. Yang keempat menyajikan tampilan, yang kelima mengkoordinasi kerja perangkat komputer, yang keenam mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Dan sistem operasi mempunyai beberapa komponen, yaitu 1. Memanajemen proses, 2. Manajemen memori utama, yang ketiga memanajemen secondary project, yang keempat memanajemen sistem 1/10, yang kelima berkas, yang keenam sistem proteksi, dan yang ketujuh jaringan. Yang kedua adalah konsep hardware dan software. Hardware atau perangkat keras itu merupakan suatu komponen pada komputer, bisa dilihat maka disentuh secara fisik. Contoh dari hardware itu sendiri adalah 1. Input, yaitu perangkat keras yang berguna untuk proses inputan data yang telah diberikan oleh pengguna yang akan diproses oleh komputer. Contoh dari input sendiri yaitu mouse, keyboard, dan lain-lainnya. Yang kedua itu proses, yaitu perangkat keras yang berguna untuk inputan data yang telah diolah oleh komputer. Yang ketiga itu output, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diberikan oleh pengguna. Dan yang kedua adalah perangkat keras atau hardware terdiri dari beberapa macam, yaitu motherboard, merupakan inti dari sebuah komputer yang berisikan papan sirkuit yang menyimpan. Yang kedua adalah monitor. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks data dari gambar yang sedang diproses. Yang ketiga, keyboard merupakan alat untuk mampu memasukkan data maupun perintah ke CPU. Yang keempat, mouse, printer, prosesor, dan power supply, LAN, scanner, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh dari perangkat keras. Hardware vital terdiri dari motherboard, RAM, VGA, hard disk, dan power supply. Optimalisasi hardware. 1. Upgrade hardware, menambah memori, menambah space hard disk, periksa dan perbaiki kondisi hardware, bersihkan kotoran yang menempel pada hardware. Yang keenam, overload atau unlock prosesor. Dan software terdiri dari sistem operasi, program aplikasi, program perangkat, dan bahasa pemrograman. Konsep thread dan sistem operasi. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread, program counter, register, set, dan stop. Sebuah thread berbagai kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi. Dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama disebut high wake proses. Dan thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Control thread ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Thread itu sendiri terdiri dari 1. Single thread, yang kedua multi thread. Keuntungan thread adalah responsif, yang kedua berbagai sumber daya yang dimilikinya, yang ketiga utilization. Multi-threading, thread pengguna yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkat pengguna, bukan karena pustaka yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan penjadwalan thread. Yang kedua adalah thread kernel, adalah thread yang didukung langsung oleh kernel, pembuatan, penjadwalan, dan
memanajemenkan thread oleh kernel pada kernel space. Dan yang ketiga adalah konsep proses pada sistem operasi. Proses pada sistem operasi adalah program yang dieksekusi, merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara, parameter fungsi atau metode return address, dan variabel lokal, dan data section yang menyimpang variabel-variabel global. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program, counter, register, dan variabel di dalamnya. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua arah, yaitu batch system dan mengeksekusi jelas, dan yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau teks. Sistem operasi itu unik, mempunyai sistem call, fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Ini akan dibagi menjadi dua proses induk dan proses identik. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah mengeksekusi perintah terakhir serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut. Dengan menggunakan sistem still elite, proses dapat mengalihkan data yang keluar kepada proses induknya melalui sistem call wait. Dalam sebuah proses terdapat beberapa status di dalamnya. Yang pertama, running, waiting, ready, new, terminates, yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Konsep deadlock pada sistem operasi. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih sering menunggu proses yang melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh suatu proses saja. Dalam satu waktu, mudahnya ada proses yang membutuhkan suatu resource tetapi resource tersebut sedang dipakai oleh proses B. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi pada setelah deadlock proses, kekurangan resource. Karena terjadi deadlock, tidak akan pernah mendapat resource dibutuhkan sehingga mengalami starvation. Namun starvation bisa terjadi tanpa deadlock. Syarat terjadinya deadlock. Yang pertama adalah mutual exclusion. Hanya ada suatu proses yang memakai sumber daya, dan proses yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu sumber daya yang lain dilepaskan. Hold and wait. Terdapat suatu proses yang menahan resource padahal resource tersebut telah dia lokasikan oleh proses yang lain. No preemption. Resource yang telah dialokasikan untuk sebuah proses tidak dapat didahului oleh proses lain. Circular wait. Proses yang membentuk urutan rantai berbentuk sirkular di mana masing-masing proses menunggu proses sebelumnya untuk selesai. Ada beberapa jalan untuk kembali ke deadlock. Lewat premission, lewat melaju kembali, baru mematikan proses yang menyebabkan deadlock. Kriteria proses akan disingkirkan. Yang pertama, paling jarang memakai prosesor. Yang kedua, sedikit programnya. Yang ketiga, banyak memakai sumber daya. Yang keempat, paling alokasi sumber daya totalnya. Maksimum sumber daya paling sedikit. Yang kelima adalah memiliki prioritas terkecil. Dan ini adalah konsep memori pada sistem operasi. Memori merupakan data yang menampung dengan kode interaksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan pengguna memori pada saat komputer diaktifkan dan menjalankan proses-proses. Hierarki memori terdiri dari register, cache memori, primary memory, secondary memory. Register merupakan kode instruksi yang akan dieksekusi. Kapasitas memori register terbatas agar ukuran chip prosesor tetap kecil. Diperlukan memori utama untuk informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu variabel. Yang kedua adalah cache memori.
berguna untuk mengatasi perbedaan kecepatan yang digunakan teknik changing untuk memori utama dan menggunakan cache memori pada umumnya berada di dalam prosesor yang kapasitasnya jauh lebih kecil. Cache memori sendiri berguna untuk mempercepat ngoding dari sebuah aktivitas di mana dia akan mengambil data yang telah disimpan sebelumnya. Yang ketiga adalah primary memory, dapat diakses secara random. Contoh seperti RAM, random access memori yang bersifat sebagai penyimpanan sementara. Namun sayangnya kecepatan transfer data di memori tersebut memang sangat lambat. CPU mengakses memori ini dengan instruksi, sinyal, dan storage dalam beberapa clock cycle. Yang keempat adalah secondary memory, yaitu berupa hard disk. Artinya memori tersebut dapat menyimpan data secara permanen. Kecepatan transfernya jauh lebih cepat pada memori utama, yang berguna untuk mengatasi kekurangan tempat pada memori utama. Ya, sekian dari saya, Muhammad Inufiar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.